dari pembelajaran ini Bu yang Ibu tangkap dari pembelajaran sesi 4 ini? Apa coba Bu? Sesi 4 itu tentang apa Bu? Ya, apa Bu? Membantu anak sukses di sekolah. Apa Bu coba Bu? Yang Ibu tangkap dari pembelajaran hari ini? Ya, betul Bu Ayani. Apa yang dikatakan Ibu Ayani bahwa orang tua itu harus peduli terhadap pendidikan anak, apalagi pendidikan anak usia dini. Ya, ada lagi Bu. Coba Ibu Rastini, apa Bu? Ya, betul juga yang dikatakan oleh Ibu Rastini bahwa orang tua itu harus memberikan dorongan, semangat, dan apa Bu? Pujian kepada anak, apalagi pujian ya Bu ya. Karena anak itu butuh namanya apa Bu? Butuh pujian. Butuh pujian itu sebagai apa Bu? Sebagai apresiasi orang tua terhadap anaknya. Ayo Bu, satu lagi coba. Ya, Ibu Suci. Apa Bu? Iya, orang tua itu langsung betul. Iya betul gitu. Ya, betul apa yang dikatakan Ibu Suci bahwa orang tua itu harus mendidik anak dengan penuh kelembutan, tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh mencetol, apalagi memarahi. Nanti anak akan murung. Ya, coba kita lihat Bu di flip chart ini. Nih Bu, manfaat pendidikan anak usia dini. Coba Bu, apa manfaatnya pendidikan anak usia dini? Ya. Manfaat pendidikan anak usia dini itu sebagai pondasi anak dalam membangun kemampuan dasar Bu, dalam yang diperlukan di masa depan. Ya Bu ya, nih pastinya akan ada manfaatnya Bu bagi si anak dan orang tua. Bagi anak, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Terbiasa menjalani rutinitas di sekolah itu yaitu apa Bu? Ya misalnya jam pagi sampai jam 10 itu anak pasti tahu ya Bu rutinitasnya apa aja, di sekolah ngapain aja. Terus Bu yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Pastinya kalau udah sekolah anak tersebut pasti tahu Bu aturannya, mana yang mesti dikerjakan dan mana yang mesti tidak dikerjakan. Kemudian mendapatkan pembelajaran yang sesuai usianya, pasti ya Bu ya. Kalau anak usia dini itu pasti mendapatkan pembelajaran sesuai dengan usianya, karena tidak mungkin seorang guru itu memberikan pembelajaran di luar batas usianya. Kemudian lebih percaya diri. Lebih percaya diri itu maksudnya si anak itu pasti kan Bu ya bersosialisasi bukan di lingkungan rumah aja, melainkan di lingkungan sekolahnya, bisa berbaur dengan anak-anak yang lain. Kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, pastinya ya Bu ya, karena anak usia dini itu kan sekolah di sekolah ya Bu ya, dan beradaptasi dengan semua anak-anak dari berbagai desa. Kemudian lebih siap belajar di sekolah dasar. Pastinya kalau pendidikan anak usia dini udah disekolahkan di usia dini itu, pasti anak tersebut nanti ke SD ini udah siap, lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian manfaat pendidikan anak usia dini bagi orang tua. Nih ya Bu ya, pastinya orang tua itu bertambah teman, berbagi pengalaman juga pastinya kan Bu. Kalau di sekolah ibu ikut sekolah ke anak pasti kan banyak teman itu pasti banyak pengalaman, banyak informasi. Kemudian memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Kalau anak sekolah, apalagi anaknya sudah mandiri, pastikan ibu mengantar. Kemudian habis mengantar, ibu pulang bisa melakukan aktivitas lain seperti mencuci, menggosok, dan lain sebagainya. Kemudian bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Contohnya seperti ini Bu. Jadi ibu kan pasti di sekolah ya kumpul sama wali murid yang lain. Pastinya kan ini Bu, ada yang jualan, ibu bisa berjualan online atau segala macam, atau arisan dan sebagainya.
Kemudian belajar cara mendidik anak dari guru. Pastinya si orang tua itu bisa berkomunikasi dengan gurunya tersebut. Ya, selanjutnya kita lihat flip chart yang B4B. Ya, cara membantu anak sukses di sekolah. Ya Bu ya, yang pertama bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Ibu-ibu yang ada di sini, kalau anak pulang sekolah, ibu tanyain nggak, Nak, di sekolah itu belajar apa aja? Dapat nilai berapa? Bagaimana di sekolah? Enak tidak? Seperti itu. Ibu pada tanya nggak Bu ke anak-anak ibu? Ya, seperti itu ya Bu ya. Harus bertanya. Kemudian memberikan semangat pujian kepada anak. Ibu itu kan sebagai orang tua pasti harus memberikan semangat, motivasi, apalagi untuk pendidikan anaknya, dan memberikan pujian ke anak. Apalagi ibu misalkan anaknya pintar, Nak, pintar sekali ya, pertahankan terus prestasinya. Anak itu pasti senang Bu, apalagi ibu sering memuji. Ibaratnya anak tuh mendapatkan apresiasi walaupun tidak berupa hadiah. Memuji itu bukan hanya dengan ini aja Bu hadiah, tapi dengan ucapan terima kasih Nak, anak itu pasti senang. Terus membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Bukan ibu yang mengerjakan ya, tapi ibu membantu saja Bu, hanya membantu mengawasi anak waktu mengerjakan tugas sekolah. Kemudian membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Pasti ibu memberikan jadwal ya Bu ya, misalnya habis sekolah anak tuh harus madrasah, seperti itu. Ataupun habis ini jam sekian anak tuh harus les ya Bu ya. Yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Setidaknya ada dari kita atau ayah atau ibu itu menanyakan kepada wali kelasnya ya Bu ya, anak saya itu perkembangannya seperti apa Bu, Pak. Sekarang kan apalagi ada dunia gadget ya Bu ya, apalagi ada WhatsApp group. Ibu malu ngomong, maksudnya menanyakan langsung bisa melalui WhatsApp group ke wali kelasnya, seperti itu. Ayo Bu, coba kita buka buku pintarnya. Ingat ya Bu ya, ibu itu harus mempraktikannya di rumah dan diterapkan ke anak-anak ya Bu ya. Ini kan Bu sesi terakhir, diharapkan nih ya Bu ya, menjadi orang tua yang lebih baik ya. Dari pembelajaran tadi diharapkan nih Bu, menjadi orang tua yang lebih baik, lebih kompak, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan. Awas ya Bu, ingat jangan melakukan kekerasan anak. Memarahi anak itu merupakan memarahi anak itu ada dua Bu, ada memarahi anak fisik dan non fisik Bu. Kalau fisik apa Bu? Ya mencubit, memukul, menjewer, itu merupakan kekerasan fisik. Kalau non fisik itu apa Bu? Memarahi, membentak-bentak. Pokoknya jangan sekali-kali ibu memarahinya ya. Ibu harus tetap memotivasi anak ya Bu ya. Ya, seperti itu. Dan ibu sama bapak itu di rumah harus kompak dalam mengasuh, mendidik anak. Kemudian Bu memberi kesempatan kepada anak untuk bermain dan belajar dan menempuh pendidikan demi kesuksesan mereka di masa depan. Coba Bu kita lihat flip chart yang 4C. Sukses mengasuh dan mendidik anak ya Bu ya. Pasti ada di lingkungan sekolah dan keluarga. Tapi yang terpenting itu di keluarga ya Bu ya. Nih Bu, suksesnya Bu, yang pertama sukses mengasuh anak dan mendidik anak. Yang pertama berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kita tuh sudah baik Bu, tapi harus lebih baik lagi dalam mendidik dan membesarkan anak ya Bu. Yang kedua, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Jadi ibu tuh harus lebih perhatian terhadap anak, karena anak itu butuh perhatian Bu.
bukan butuh materi saja, tapi lebih butuh perhatiannya. Kemudian tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Jadi ibu dalam mengasuh anak itu tidak boleh adanya kekerasan seperti itu. Kemudian meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak. Ibaratnya ibu tuh anak itu tidak butuh materi saja, Bu. Anak itu butuh waktu bersama ibu untuk bermain, bercerita, dan ibu harus mendengarkan cerita anak. Supaya apa, Bu? Supaya anak itu dihargai oleh orang tuanya. Kemudian mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Jadi misalkan anak belajar di rumah, ibunya juga harus mengawasinya. Jangan anaknya lagi belajar, ibunya malah lihat sinetron atau lihat YouTube atau Facebookan, itu tidak baik ya Bu ya. Kemudian terakhir, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Intinya harus ada komunikasi antara orang tua dengan wali murid, gimana perkembangan anaknya di sekolah, apakah baik atau buruk, seperti itu. Ada yang ditanyakan, Bu? Sudah jelas? Siap mempraktekannya di rumah? Pastinya harus siap mempraktekannya di rumah ya Bu ya. Ingat ya Bu ya, jangan lupa selalu mempraktekannya di rumah masing-masing. Insya Allah Bu, jika Ibu mempraktekannya dengan sungguh-sungguh tentang materi yang didapat hari ini, akan membantu Ibu dalam sukses mendidik dan mengasuh anak. Dan insya Allah ibu-ibu yang ada di sini itu merupakan orang tua yang amanah ya Bu ya dalam mendidik anak. Insya Allah juga nanti kalau ibunya sungguh-sungguh dalam mendidik anak, anak tersebut akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Coba Bu, nanti Ibu jangan lupa mempraktekannya dengan pasangan Ibu. Saya akan memberikan oleh-oleh nih Bu. Ini adalah brosur, nanti sampaikan ke pasangan Ibu. Ini loh Pak, hasil pembelajaran tadi, kegiatan FDS ya Bu ya. Ini Bu brosurnya. Jangan lupa ya Bu ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa mempraktekannya di rumah dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ya Bu ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk Ibu. Semoga Ibu semua yang ada di sini selalu diberikan sehat dan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum diakhiri, kita semua membaca hamdalah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu hari ini untuk sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.